Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang beriman, patuh serta taat pada hukum Allah merupakan suatu kewajiban mutlak bagi setiap insan ciptaannya. Jika mengingkarinya bahkan menolak hukum Allah, maka kesengsaraan dan kemurkaannya yang akan didapatkan dalam kehidupan nyata, serta azab yang maha dahsyat di hari pembalasan kelak, seperti kisah Qarun yang menjadi pembahasan kita kali ini. Sebelum kita lanjut, kami mengharapkan Anda untuk subscribe serta bunyikan tanda lonceng like dan share channel Topik Islam ini, agar bersama kita saling berbagi kebaikan. Terima kasih. Istilah harta karun pasti sudah sering kita dengar. Namun hal tersebut tak terbentuk begitu saja, tetapi berasal dari nama seorang tokoh pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Tokoh tersebut bernama Qarun. Qarun adalah sosok manusia yang pernah hidup di muka bumi ini dan diberi harta kekayaan yang melimpah, namun sifat angkuh dan sombongnya membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepadanya. Kisah Qarun diabadikan dalam kitab suci Al-Quran guna menjadi hikmah dan pelajaran bagi seluruh umat manusia. Sebagian besar ulama berpendapat, Qarun merupakan anak dari Yasar. Yasar adalah adik kandung dari ayahnya Nabi Musa yang bernama Imran. Nabi Musa dan Qarun adalah saudara sepupu dan keturunan Nabi Yakub. Awal mulanya, Qarun dikenal sebagai orang yang saleh dan pengikut ajaran Ibrahim yang taat. Kepandaian Qarun dalam ilmu agama membuat dirinya sering disebut dengan munawir, karena kemerduan suaranya dalam membaca kitab Taurat. Selain itu, Qarun juga lihai dalam berbisnis dan mengetahui trik investasi yang menguntungkan serta jalur perdagangan internasional yang strategis. Sayangnya karena taraf ekonomi Qarun yang tergolong miskin hingga dia tidak mampu menafkahi anaknya yang banyak. Disebabkan bosan dengan keadaannya yang miskin, lalu Qarun meminta Nabi Musa untuk mendoakannya agar Allah memberikannya harta benda yang sangat banyak. Nabi Musa pun menyetujuinya tanpa ragu karena beliau tahu bahwa Qarun adalah seorang yang sangat taat. Allah pun mengabulkan doa Nabi Musa. Akhirnya Qarun memiliki ribuan gudang harta yang penuh berisikan emas dan perak. Dalam surah Al-Qasas ayat 76 dikisahkan bahwa Qarun pernah pamer kekayaannya. Saat itu dia keluar dengan pakaian yang sangat mewah didampingi oleh 600 orang pelayan terdiri atas 300 laki-laki dan 300 lagi pelayan perempuan. Bahkan ia juga dikelilingi oleh 4.000 pengawal dan diiringi 4.000 binatang ternak yang sehat serta 60 ekor unta yang membawa kunci-kunci gudang kekayaannya. Namun sayang, setelah keinginannya menjadi kaya raya terwujud, Qarun mempergunakan hartanya dalam kesesatan, kezaliman, dan permusuhan, sehingga membuatnya menjadi orang yang sombong dan terlena dengan kekayaannya. Janji Qarun untuk lebih taat beribadah dan membantu sesama setelah menjadi kaya sirna seketika. Dia juga mendurhakai Allah dan memilih untuk menyembah sobek dewa berkepala buaya serta dewa-dewa lainnya. Qarun tidak mengindahkan nasihat para mukmin yang memintanya untuk bersyukur kepada Allah atas segala nikmat harta kekayaan yang diberikan, dan juga memanfaatkan hartanya dalam hal kebaikan dan kegiatan lainnya yang halal karena semua itu adalah harta Allah. Namun ia menolak dan berkata dengan pongah, seperti dikutip dari surah Al-Qasas ayat 78 yang artinya, "Sesungguhnya, aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku." Para mukmin kemudian berkata, "Kecelakaan yang besarlah bagimu, pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh." Sementara orang kafir yang melihat kejadian tersebut mendukung ucapan Qarun. Mereka berkata, "Semoga, kiranya kita mempunyai harta seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar." Suatu hari Nabi Musa mendapat perintah dari Allah untuk mengerjakan zakat. Nabi Musa lalu mengutus salah seorang pengikutnya untuk mengambil zakat dari Qarun. Begitu sampai, Qarun langsung marah dan tidak mau memberikan sedikit pun dari kekayaannya. Karena menurut Qarun, kekayaannya itu adalah hasil kerja keras dan usahanya sendiri, tidak ada kaitannya dengan siapapun, bahkan tidak ada kaitan dengan Allah atau dewa manapun. Disebabkan hal zakat itu, Qarun kemudian mencari celah untuk memfitnah Nabi Musa. Dia membayar seorang wanita pelacur agar mengaku telah berbuat zina dengan Nabi Musa, ketika seluruh Bani Israel telah berkumpul. Qarun berkata, "Wahai Bani Israel, ketahuilah, Musa yang kalian anggap sebagai nabi dan orang baik itu sebenarnya tidak demikian. Bahkan, dia telah menghamili wanita ini." Nabi Musa merasa sedih dan langsung berdoa agar Allah menampakkan kebenaran sesungguhnya bahwa semua yang dituduhkan tersebut adalah fitnah belaka. Kemudian Allah menunjukkan kekuasaannya. Lidah perempuan pelacur yang disuruh berbohong tersebut keluh, dan dia pun akhirnya mengungkapkan cerita yang sebenarnya.
wanita pelacur tersebut mengatakan, Musa tidak berbuat apa-apa dengan saya, dia orang baik, saya dibayar oleh Qarun untuk mengatakan bahwa saya dihamili oleh Musa. Mendengar ucapan itu Nabi Musa segera sujud sebagai bentuk rasa syukurnya kepada Allah. Merasa belum puas dengan hal tersebut, Qarun pun menantang Nabi Musa untuk berdoa bersama siapa doanya yang dikabulkan dialah yang benar dan harus diikuti. Qarun lalu berdoa, wahai dewa penguasa jagat raya matikan Musa saat ini juga. Namun Nabi Musa tidak meninggal, beliau tetap hidup dan berdiri kokoh. Nabi Musa kemudian berdoa, wahai bumi telanlah si Qarun dan seluruh kekayaannya saat ini juga. Tidak lama kemudian, bumi berguncang dan seketika bumi terbelah sehingga tubuh Qarun dan seluruh kekayaannya habis ditelan bumi, sebagaimana dalam surat Al-Qasas ayat 81 yang artinya, maka kami benamkan dia, Qarun, bersama rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Adapun tempat di mana Qarun dan seluruh kekayaannya dibenamkan oleh Allah ke dalam bumi ini berada di sebuah daerah yang kini dikenal dengan sebutan Danau Qarun atau Bahirah Qarun. Namun, tidak ada satupun kekayaan Qarun yang tersisa selain puing-puing istananya yang bernama Kasru El Qarun yang sampai saat ini masih berdiri kokoh di pinggir Tasik Qarun, yaitu di kota Fayum yang tidak terlalu jauh dari kota Kairo, ibu kota Mesir. Semoga kisah Qarun ini menjadi pengajaran bagi kita semua agar kita terhindar dari sifat angkuh dan sombong, serta selalu mengingat dan bersyukur atas segala rahmat dan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah.